Oke lor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini proses finishing udah selesai, tapi ya untuk proses finishingnya, proses teksturnya nggak saya videokan karena ini berkabut ya. Untuk teksturnya ini dia akan kemana-mana kabutnya, terus takutnya nanti HP-nya kena resinnya, kan berkabut dia waktu nyemprotnya. Jadi finishingnya kayak gini teksturnya. Ini line array Agape pesanan dari Jambi, line array double 10. Terus ini ada set fill 12 in. Terus itu ada subwoofer aktif 10 in yang ini, dan itu 12 in. Terus ini ada subwoofer pasif 15 in, gandengannya dengan itu kolom 6 in isi 4 dengan 10 in single. Terus ini subwoofer belum di tekstur ya. Ini untuk lopeknya Agape, lopek line array. Jadi teksturannya kayak gini lur. Oke, untuk bahan-bahannya, bahan-bahan teksturnya ini ya, saya pakai resin, tapi bukan resin katalis ya, bukan resin polyester, tapi resin epoksi kayak gini lur. Nah, ini lebih mahal daripada resin katalis ya. Kalau resin katalis untuk 1 liternya kan kisaran di 40 sampai 50 ribuan. Tapi kalau ini untuk satu pasang ini 1,5 literan ya. Ini hampir 200 ribuan ini. Terus campurannya pewarna atau pigmen. Pewarnanya saya pakai yang kalengan karena lebih murah ya. Yang beli botolan itu cepet habis. Terus campurannya juga ada aerosil. Nah, aerosil ini kayak serbuk ya, kayak serbuk, tapi dia ada teksturnya, ada kasar-kasarnya kayak pasir ya. Jadi beda dengan talek ya, beda dengan talek. Nah, kayak gini, dia ringan, bobotnya ringan, tapi dia nggak nyatu gitu ya, nggak nyatu dengan resin. Kalau talek atau kalsium itu kan nyatu dengan resin, dia hilang, menambah kekentalan aja. Tapi kalau ini enggak, ini dia ya ada timbul kayak pasir gitu, dia bertekstur gitu. Terus pengencernya pakai thinner karena epoksi ini senyawa dengan thinner ini ya. Tapi kalau yang resin katalis atau resin polyester itu nggak senyawa dengan thinner. Jadi walaupun dicampur thinner, walaupun bisa encer, tapi nggak sepenuhnya bisa nyampur. Tapi kalau yang jenis epoksi ini dia nyampur dengan thinner. Kalau thinner ini secukupnya ya, cukupnya sampai bisa kita nyemprot. Kalau terlalu kental juga kita nggak bisa nyemprot juga. Terus untuk semprotannya saya pakai ini tekstur semprotan khusus tekstur kayak gini, corong. Untuk membersihkannya juga pakai thinner lur, karena ini jenis epoksi ya, sama kayak cat. Terus perbedaan juga dari segi keringnya ya. Kalau yang resin katalis atau resin polyester itu durasi keringnya itu cepet banget, tergantung kita nyampur katalisnya ya, tergantung kita nyampur pengerasnya. Kadang kalau kita nyampur terus katalisnya terlalu banyak, belum cukup kita nyemprotnya aja udah keras. Terus setiap kali habis nyemprot harus mencuci ini. Tapi kalau yang epoksi ini enggak, dia walaupun seharian enggak dicuci enggak apa-apa ya. Tapi yang pertama ya mesti ada yang sudah keras di dalam. Tapi kan enggak apa-apa, dia enggak kayak resin katalis, dia tetap kalau dikasih thinner tetap mau encer gitu ya. Terus untuk durasi keringnya ini sekitar 3 jaman ya. Jadi nggak khawatir kalau kering di semprotan.
gitu. Jadi untuk durasinya lebih aman pakai epoxy resin daripada yang resin katalis. Itu aja sih untuk metode penyemprotannya ya, seperti semprot tekstur pada umumnya ya. Untuk jaraknya bisa 40 sampai 50 cm tergantung kekuatan anginnya, juga tergantung bukaan nozzle-nya ya. Kalau saya bukaannya menyesuaikan, kadang nggak tentu ya. Kadang kita buka dikit ternyata nggak keluar, ya kita buka lagi sambil kita perhatikan teksturnya gitu. Untuk setelan anginnya saya pakai di 2 bar ya, jadi anginnya bisa stabil di 2 bar, nanti teksturnya keluarnya juga stabil. Kalau anginnya diloskan terlalu kenceng, terus ini apa namanya, kondensor kompresornya ini nggak nuntut. Kalau anginnya terlalu kencang kan kompresornya ini nggak nuntut, nanti teksturannya nggak stabil ya. Pertama anginnya penuh, dia anginnya kencang, terus lama kelamaan turun gitu. Tapi kalau dikasih stabil di 2 bar, dia stabil di 2 bar, jadi anginnya tetap itu. Oke, itu saja ya yang perlu dijelaskan. Kayak gini teksturnya loh. Terus kelebihannya juga, kalau yang resin epoxy ini nggak ada lengket-lengketnya sama sekali. Sekali kering langsung kering ya, nggak ada lengket-lengketnya. Kalau yang resin katalis itu, kalau katalisnya kurang atau pengerasnya kurang, ada lengket-lengketnya. Terus ini juga nggak usah dijemur juga nggak apa-apa. Kalau dijemur malah nggak bagus, biarkan saja di udara terbuka ya, jangan dijemur langsung di matahari gitu. Oke, demikian saja video untuk kali ini. Yang mau pesan silahkan saja langsung WhatsApp, ada di deskripsi video ya. Cukup sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.